Hello Wisdom Seekers, selamat datang kembali di Wednesday Bible Wisdom. Pada kesempatan kali ini, sama seperti minggu lalu, pembahasan kita masih tentang Henokh series. Di kitab Henokh yang kedua, tentang selaras atau melawan kanon. Kayaknya makin panas saja ya pembahasan Henokh series ini. So, tanpa lama-lama lagi, kita akan langsung masuk aja ke topik pembahasannya. So, stay tuned and check it out. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh terus berharap kepada Engkau. Bapa, hari ini Tuhan kami mau datang ke hadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati Tuhan. Kami mau Tuhan berserah kepada Engkau, karena Engkaulah sumber pengharapan kami. Kami mau Tuhan menyembah Engkau lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, kami mau menaikkan setiap pujian kami, setiap doa kami, iman kami kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Sekali lagi kita katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Terima kasih Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sekali lagi kita katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri
Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Biarlah mulut kami penuh dengan pujian Tuhan. Biarlah hati kami boleh selalu menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau Engkau pakai hidup kami ya Tuhan, sebagai alat kemuliaan-Mu. Kami rindu Tuhan. Terus pegang hidup kami ya Bapa. Kami mau Tuhan berjalan dipimpin oleh Roh-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Biarlah hari ini Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami boleh menerima semuanya dengan hati yang penuh sukacita. Kami siap untuk menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Apakah semua terbit? Enggak. Pergilah ke museum yang ada di Israel. Bertemanlah baik sama mereka supaya bisa diajak ke tempat-tempat yang lebih dalam. Kalau cuma turis mah cuma lewat aja itu. Turis model kayak muka kita ini aja, aduh. Yang penting dolarnya kenceng aja. Jadi jangan lupa siapin dolar yang banyak di saku. Setiap lewat ya. Tempel. Lah nggak tahu orang bilang, Pak nyuap loh. Saya nggak ada urusannya. Saya mau beritahu ceritanya begitu. Nah, sangat sedikit disebutkan. Makanya versi ini nggak jelas. Ada versi 2-nya nggak? Ada. Tapi nggak terbit, kenapa? Orang Ethiopia nggak mau dong. Dia menjaga marwah yang sudah diberikan dari awal, bahwa mereka inilah yang akan mengembalikan nanti di akhir zaman menjadi pemasok pemulihan bagian Israel untuk budaya. Nah itu. Oh, oke. Dijaga sama mereka. Nggak terbit lah. Jadi yang kita pegang sekarang adalah
Henok itu satu Henok sebetulnya. Yang dari Laut Mati tadi, Pak Bro. Bukan, dari Ethiopia. Dari Ethiopia. Jadi kalau yang dari Laut Mati tadi hanya cerita. Cerita. Oh. Jadi dari berapa itu dibikin sebuah rangkuman. Apakah ini asli apa tidak? Orang Ethiopia mengatakan, you mau terima, enggak. Tapi yang Asik. punya kita ini lengkap. Asik. Kalau dibilang kelengkapan, lengkap yang Ethiopia. Iya. Kalau yang Laut Mati sama yang cerita di PL, cuma kutipan-kutipan aja. Pak Bro tadi kan Pak Bro cerita nih, waktu dikasih ke si Ratu itu, mungkin karena juga Ratu itu kan senangnya pengetahuan ya. Ratu itu tuh gila pengetahuan. Makanya dikasih. Iya. Bukan sekedar harta Ratu gitu ya. itu adalah ratu paling pinter, kerajaannya paling maju di Ethiopia waktu itu. Dan kalau saya dengar Ethiopia udah kering, Iya. kurang makan, Iya. tulang semua, itu kan Ethiopia sekarang. Kenapa dihancurkan begitu? Lihat ini politik. Ethiopia tuh suburnya bukan main. Itu di zaman Taman Eden aja, itu lembah yang subur dan bagus sekali. Pusat kebudayaan hari itu. Dan Sekarang, dilewati sungai itu ya, Pak Bro. sekarang lihat hasilnya. Kering kerontang jadi kayak begitu. Kata Ethiopia tuh kurang makan dengernya gitu ya kan? Iya. Semuanya kasihan. Kenapa dibuat seperti itu? Nggak tahu. Iblis tuh udah tahu. Ini Ethiopia punya peran besar di akhir zaman nih. Tuhan yang bilang loh. Dibabat dulu ya, Pak Bro. Dibabat abis. Itu sida-sida. Tuhan bisa bikin yang namanya teleportation untuk Filipus. Khusus untuk sida-sida. Kayak nggak ada rasul lain yang bisa pakai jalan kaki. Iya. Kenapa harus unjuk gigi dengan teleportation? Karena sida-sida ini adalah punya ratu. Keturunan dari Ratu Sheva. Sri Kendek namanya hari itu. Nggak keluar di sini. Sejarah ada itu. Oh, ini sampai Ethiopia ya, periksanya. Ethiopia. Ya, toh. Untung pandemi, jadi di rumah terus kan. Di rumah. Kalau enggak jalan-jalan ke Ethiopia. Nah, kisah ini. Nah, dari mana, Pak? Tolong carikan, Pak, kitab-kitab yang ada di kita ini yang mengutip dari Henok. Buka pertama ini tadi. Ini dari Henok nih ambilnya. Iya. Berarti Yudas ini tahu dong. Siapa Tahu. Yudas? Adik Tuhan Yesus. Yudas ini. Ini bukan Yudas Iskariot, bukan Yudasnya Iya, Silot. iya, Ini iya. adik Tuhan Yesus. Dia mengutip ini. Berarti dia tahu dong. Rasul-rasul diajar sama Tuhan Yesus. Yang kita pikir sampai hari ini ya. Diajarnya soal apa? Torah dan Injil. Iya. Ketuhanan Tuhan Yesus. Ayolah 3,5 tahun makan minum. Kok isinya cuma gitu doang, males toh. Gitu. Masa sih nggak pernah bicara sejarah? Tuhan tuh tahu segala hal kan? Dia pasti cerita dong. Kitab-kitab ini kita rabi loh. Dia tuh kalau kita berpikir rabi itu cuma bahasnya adalah PL saja dan Torah saja, salah besar. Rabi itu belajar yang namanya semua perhitungan, dari yang paling profetik sampai yang fakta, semua tulisan, semua rabi itu di situ. Cara doa, semuanya tahu. Tuhan Yesus itu rabi loh. Orang bilang gini, Kabala tuh Pak Kabala. Saya tuh nggak mau gini. Sesuatu benar, tengah jalan bisa berubah jadi jelek. Dicap jelek lah karena itu. Karena nilai setitik, rusak susu sebelanga. Iya. Saya mau tanya, Tuhan pakai hitungan Kabala nggak? 153? Duduklah 50 dan 10, 100. Itu semuanya hitungan. Sebuah pertanyaan yang menarik. Kalau kita lihat, kenapa Tuhan sebut Gunung Hermon? Posisi Hermon itu ada di mana? Di lintang bujur berapa? Kaget Pak kalau tahu nanti. Nama Hermon adalah sanctuary, tempat kudus. Pusat kehidupannya orang Israel. Karena semua air dari sana semua. Iya. Turun ke Yordan, Yareddan. Itu lintangnya, angkanya menarik. 33. Freemason. Gini lagi, Pak Bro. Jadi jangan simpel-simpel berpikir. Semuanya Iya, nyambung. iya, Cuma iya. gini, kan kayaknya nggak mungkin bahas ini panjang lebar kan? Iya. Nah, yang menarik adalah, yuk kita buka kitab lagi yang lain yuk. Ulangan 33 ayat 2. Ini tuh ada di kitab Henok juga ada ini. Sama. Ulangan 33 ayat kedua. Wah, ini menarik nih Pak Bro, kisahnya.
Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Kenapa datang dari Sinai? Gunung Sinai itu gunung Horeb. Gunung tempatnya Elia tuh. Artinya the pointed one, tempat yang ditunjuk. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran. Datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampak mereka api yang menyala. Ini kisah ceritanya sama dengan baca tadi yang tadi Yudas. Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang. Nih. Musa kutip loh. Yudas kutip loh. Siapa Yudas? Generasi kedua, adik Tuhan Yesus. Berarti koneksinya jelas tuh. Pak Bro ingat nggak? Di profesor di sekolah tinggi teologi terkenal. Saya nggak bisa sebut namanya, susah namanya. Mengatakan ada yang namanya kitab Maria Magdalena. Ayo. Ada kitab Maria Magdalena. Apalagi itu? Hoax, Pak. Jangan bilang hoax. Ada perkamen tulisannya secuil. 1 ayat. Asli. Berdasar ini, dia punya hipotesis, keluarlah sebuah tesis. Ada kitab Maria Magdalena. Ayo. Anda mau bilang tidak? Potongannya ada loh. Ayo. Kita berani bilang kanon kenapa? Potongannya lengkap. Gitu ya. Ini cuma 1 ayat. Jadi itu kitab. Henok ini, kitab Henok ini. Henok berkata, berarti ucapan Henok ini dikutip oleh Musa di Ulangan 33 dan dikutip oleh Yudas. Siapa Musa? Musa tuh Nabi Torah. Musa tuh ngapain ngutip sih? Dia tuh mendapat ketemu Tuhan langsung. Dia di Sinai ketemu Tuhan, duduk langsung sama Tuhan, mukanya bisa bercahaya, keluar pori-porinya bercahaya. Kalau dia sampai ngutip seseorang, nih orang nggak boleh orang sembarangan yang harus lebih tinggi. Memang Henok lebih tinggi, lebih tua, lebih senior, lebih nenek moyang, dan bukan cuma ketemu, gaul sama Tuhan hilang. Musa aja belum hilang loh. Dari sini ketahuan bahwa kitab Henok ini ada. Nah, jadi cerita saya ini mengatakan bahwa kitab Henok ini ada. Nah, isi kitab Henok itu dibagi 5. Ya, Henok 1 ya, dibagi 5 bagian. Yang pertama adalah malaikat. Seru nih. Ini yang Kejadian 6 ayat 4 ya Pak Bro? Nephilim ya Pak Bro? Ayo kita buka. Pak Bro, sebelum itu Pak Bro bertanya. Apa? Apakah Tuhan Yesus mengutip atau memberikan satu dasar atau apa? Ya tadi kan Musa dan Yudas. Apakah Tuhan Yesus juga ada gitu, mention atau kalau saya bilang ada, Pak Bro mau terima Henok nggak nih? Para pendengar mau dengar nggak nih? Kan ada orang kayak gitulah selalu nih. Yang bukan saya nggak nyalain Pak Bro ya. Kalau Tuhan nggak ngomong saya nggak terima. Mau Musa kek, mau apa yang namanya Yudas kek, mau Yukandas kek. Kalau Tuhan nggak ngomong, jangan harap saya terima. Ini orang kayak gini maunya langsung Tuhan, nggak mau sama manusia. Nah, mau ketemu Tuhan berarti wafat. Matius 22. Ada Pak Bro? Loh, saya ini lihat dulu, nggak tahu benar apa enggak kan gitu. Enggak, saya tadi soalnya kalau adiknya tahu berarti kakaknya juga tahu. Nah, kakaknya rabi, adiknya bukan rabi. Matius 22 ayat 29 dan 30. 29. Matius 22, 29, 30. Yuk, sama-sama kita baca yuk. Oke. Pak Bro duluan, saya 30 ya. Iya. Yesus menjawab mereka, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin, tidak dikawinkan, melainkan hidup sama seperti malaikat di sorga. Cari ayat lain yang seperti ini kalau ada. Pengajaran dari mana ini? Contoh. Tadi Pak Bro ngebut malaikat. Orang Saduki tidak percaya malaikat. Tidak percaya kebangkitan. Farisi percaya kebangkitan, percaya malaikat. Saduki itu siapa sih? Imam. Ya. Masa nggak percaya malaikat? Masa nggak percaya kebangkitan? Bohong banget. Tuhan bilang gini, percaya malaikat sama kebangkitan ini karena orang Saduki tidak mau belajar Henok. Maunya langsung dari Musa. Ayo yang sering ngomong gitu, saya emang nggak mau dengar hamba Tuhan. Harus Tuhan langsung. Saduki. Langsung masuk kategori itu. Iya. Tapi kan kalau orang baca begini nggak ketemu nih kalau kita nggak ngomong.
Tuhan berkata, orang tuh nanti hidup, nggak kawin mengawinkan, sama seperti malaikat. Malaikat yang mana yang tidak mengawinkan? Berarti ada malaikat yang kawin dong. Nah, lu ingat kejadian 6 ya? Nah, Iya, tadi makanya sebelum itu saya pernah dengar, tapi iya apa enggak, mumpung Pak Bro kan ditanya. Sebab nanti pada hari itu orang tidak kawin mengawinkan. Mereka hidup sama dengan malaikat di sorga. Kan gitu ya. Berarti yang level kata malaikat tidak kawin. Jadi kalau bukan malaikat, boleh kawin. Bisa. Pelan-pelan ya. Iya. Wah, ini nangkap nih. Nangkap ya, mulai nangkap ya. Nangkap. Oke. Sekarang kita balik ke cerita 5 bagian besar. 5 bagian besar. Pertama, kalau saya bilang malaikat tuh bukan yang kepet-kepet begitu, itu kerubim sama serafim. Ini adalah pokoknya penggawa sorga. Oke. Kedua, kitab Henokh kalau dibaca, kepala puyeng loh. Saya mau tanya, Pak Bro, Wahyu puyeng nggak Wahyu? Puyeng, Pak. Hampir dikeluarin loh. Kurang asem loh itu ya. Itu kalau sampai keluar beneran, kita hari ini belajar akhir zaman gimana caranya ya? Konspirasi itu, Pak Bro. Jangan begitu. Enggak. Saya memilih dalam hidup saya setelah tunjukkan kepadaku pemahamanmu. Saya hari itu nggak pernah mau terlalu berani loh. Kalau merasa bahwa ada sesuatu yang ini orang kok yakin banget, mending saya ngalah aja deh. Mending saya ngalah, nggak apa-apa. Karena gini, kalau sampai orang itu sudah ngotot padahal salah, saya tuh tahu rasanya harus minta ampunnya seperti apa. Udah ngelewatin. Saya menghindari, ya. Saya tahu rasanya, kalaupun hari itu misalnya kita diampuni, sempat ada yang hilang. Nyesel, Pak Bro, nyesel. Bener. Nyesel. Udah. Jadi, dengar baik, doa sama Tuhan, nyembah. Ambil gitar, deep worship. Deep worship. Gitu. Ini bahan untuk grup kecil. Grup kecil. Tugas Pak Bro. Sama Pastor Jemri. Ada orangnya sini. Ada. Mau panggil dulu apa gimana? Nanti muncul ya. Oke, teruskan. 2, perumpamaan. Ya ampun, perumpamaan loh. Ngerti perumpamaan itu nggak gampang. Kitab Henokh ini menurut saya ya, lebih susah daripada Wahyu. Saya udah baca berulang kali. Nggak paham loh. Karena dia simbolnya tuh begini. Dia menyebut Daud dan Salomo tuh domba loh. Kita kalau ngerti kata domba, itu kan orang Kristen, bener nggak? Domba dan kami aku pisahkan, ya kan gini. Anak domba, pokoknya orang Kristen. Dia kalau nyebut raja-raja, domba. Dan akan muncul domba lain yang akan berbulu putih dan dia dikasih sebuah kekuasaan atas sebuah pemerintahan, atas domba-domba yang lain. Dan setelah dia akan muncul domba berikutnya. Bayangkan, tahu dari mana saya itu Salomo sama Daud? Salomo dibilang domba, Daud dibilang domba. Bingung saya. Berarti harus ngitung dong, Pak Bro. Ya ampun, itu yang namanya bangsa-bangsa kayak misalnya Aram. Orang Moab, Amon. Filistin. Itu pakai nama binatang semua. Ada yang singa, ada yang serigala. Ada yang burung apa. Lah, di kepala saya Raja Wali kan pasti anak Tuhan toh. Iya. Dia enggak. Di kepala saya kalau ada kata singa, cuma 2. Singa ompong, apa singa Yehuda kan gitu. Dia ngomong singa-singa aja. Untuk bisa mengartikan bahwa singa itu adalah bangsa ini. Ya ampun Pak Bro, keluarnya binatang semua loh. Ada babi hutan. Babi hutan? Bukan babi hong ya Pak Bro. Babel. Gimana coba? Simbol perumpamaan. Ini kita perumpamaan. Kedua, 3. Ini yang menarik nih. Kitab Ayub. Benda-benda angkasa. Mau tahu bumi bentuknya apa? Mau tahu pusatnya di mana? Saya nggak mau ngomong nih. Terserah ya. Yang merasa tahu sama yang pengen tahu silahkan. Nih. Sampai hari ini pun setelah membaca ini semua, saya nggak bakal ngomong, Pak Bro. Mungkin tahu sesuatu kali ya. Iya. Benda-benda angkasa. Ayub pernah berkata, siapakah yang pernah mengikat berkas bintang biduk, bintang belantik? Itu 7 bintang tuh, di berkas dari satu ikatan. Ada Orion loh. Iya. Henokh bilang, itu malaikat yang jatuh.
cahayanya. Kelip, kelip, kelip. Kalau yang masih sama Tuhan, Biar. nggak gerak tuh di atas. Diikat di situ tuh. Bintang, cari bintangnya. Makanya bintang-bintang di langit. Itu tadinya, itu adalah makhluk surgawi. Kata Henok. Nanti dulu baca sendiri dulu ya. Ini kan buat pemancing-mancing biar suka. Apa tadi? Satu, malaikat penggawa sorga. Perumpamaan. Wah, gawat nih perumpamaan ini. Nggak bisa ngerti saya. Udah nih, panjang. Saya berhenti deh waktu Pak Bro. Ngantuk saya. Terus benda-benda Langit. angkasa. Terus penglihatan-penglihatan masa depan. 70 zaman Daniel ada semua nih. Satu yang nggak ada. Zaman gereja. Nggak ada. Tuhan tuh luar biasa loh. Daniel berkata, ada 69 kali 7, bener nggak? Lalu akan muncul 1 kali 7 kan? Tengahnya zaman gereja hilang tuh. Henok juga hilang. Saya pengen tahu nih, wah mantep nih. Kalau Henok lebih dari Daniel kan? Kalau ngomong akhir zaman, kebuka nih semua. Pas saya buka, Kosong. ada 2 ayat nggak jelas. Sampai tahu ini mau kapan ini? Dia tiba-tiba cerita nih, lagi seru berhenti keluar di sini lagi. Set. Ini perumpamaan. Jadi zaman gereja ini, pencurahan Roh Kudus, ini rahasia sorgawi. Maksudnya tuh zaman gereja itu gereja saat ini, Pak Bro? Iya, pencurahan Roh Kudus Tuhan hadir sampai kita pengangkatan. Hanya Bapa dan Anak yang tahu? Enggak, jadi itu seperti hilang. Makanya saya tuh berusaha mendekati sini. Yang saya lihat yang ini aja nih. Kan ini paling dekat, paling bisa menjelaskan dong. Paling dekat bisa menjelaskan. Ending aja nih 2 nih. Saya liatin, saya baca gitu. Nggak muncul. Munculnya di sini. Tapi kan susah menjelaskan ini. Iya. Betul-betul Daniel tuh bener loh. Saya baca begini makin. Jadi betul-betul yang ada di Wahyu. Harus kita telusuri pelan-pelan. Akhir zaman tuh cuma ada Daniel dan Wahyu tuh bener tuh. Kok itu ya Wahyu mau dihilangin ya Pak Bro? Lah, mungkin. Tapi itu konsili loh itu. Oke lah, teruskan. Yang terakhir. Jadi apa tadi? Malaikat penggawa sorga. Perumpamaan yang benda angkasa. Kemudian tadi ada apa? Zaman depan. Apa? Penglihatan ke masa depan. Terakhir adalah surat-surat khusus Henok. Ini pesan-pesan kepada anak cucunya. 5 ini bagian. Isinya cuma yang pertama ini. Ditulis menurut. Jadi gini. Dari bahasa itu diterjemahkan. Setelah diterjemahkan, dilengkapi dari Tanak nggak suka sama Henok. Tanak itu adalah orang Yahudi punya Torah. Saduki kan tadi saya bilang. Saduki. Septuaginta apalagi? Buang. Deuterokanonika, orang Katolik. Buang. Nggak terima, semuanya dibuang semua. Konsili Laodikia 363 itu mengatakan bahwa gereja Roma mengatakan Henok bidat. Makanya sejak hari itu disapu bersih semua yang namanya terjemahan zaman itu yang berusaha menerjemahkan, berusaha mengumpulkan, mencari tahu, disapu bersih sama gereja Katolik Roma. Jadi kalau hari ini Kristen mengatakan itu bidat ya, warisan dari konsilinya Roma. Jadi hati-hati. Jadi dia bilang Henok ini bidat. Jadi mengatakan bahwa ini nggak cocok untuk masuk dalam sebuah kanon. Konsili itu juga yang bilang Wahyu bidat. Titipan kali ya Pak Bro? Nah, yang nggak tahu, pokoknya konsili yang sama yang menolak kitab Henok adalah konsili yang sama yang mengeluarkan Wahyu dari kanon PB. 363 itu. Nah, oke ya. Jadi silahkan saja dicek keabsahan dari konsilinya, gitu ya. Oke. Gitu. Bukan berarti kalau kita terima Wahyu kita terima Henok loh. Pokoknya orang sama yang menolak Wahyu adalah orang sama yang menolak Henok. Saya bilang Henok ada. Kenapa? Kitab Yudas kita terima sebagai kanon. Yudas dan Ulangan dan Tuhan Yesus pernah menyebutkan kata-kata itu diambil dari Henok. Berarti Tuhan Yesus baca Henok juga, Pak? Ngapain baca? Dia tahu. Beda loh, membaca dan tahu. Iya, Tuhan kan Tuhan iya, itu iya. sudah tahu. Jangan Henok ketemu sama beliau kan. Oke, teruskan. Nah,
kitab-kitab mana saja yang ada di kitab kita ini yang sebetulnya menyitir Henokh? Siapa pemimpin rasul? Petrus. Tadi sudah ada, pertama adalah Yudas 14:15. Ya. Ulangan 33 ayat 1 Petrus 3. 1 Petrus 3. Nah ini, sering dibacakan ini. 19:20. Dalam roh ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh dalam penjara. Yaitu pada roh mereka yang waktu dalam Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang menyampaikan bahteranya, di mana hanya sedikit orang yang diselamatkan. 8 orang. Juga kamu sedang diselamatkan oleh kiasannya baptisan bla 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 bla. Pertanyaannya, dalam penjara ini diambil dari kitab Henokh. Konsep pemikiran ini. Ini Petrus kok tahu? Tahu. Tim inti loh ini. Iya. Berarti ada kemungkinan Tuhan Yesus juga sharing. Sharing, pasti sharing gitu. Nah, buktinya adiknya Satu juga lagi. tahu ya. 2 Petrus 2. Ayat 4 dan 5. 2 Petrus 2 ya, Pak. Ya. Sebab jika Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dengan demikian mereka menyerahkan ke dalam Tartarus, gua-gua gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Berarti ada yang disimpan hari penghakiman. Kraken, ingat Kraken? Iya, Clash of Titan. Clash of Titans, ya toh. Perseus diminta bunuh Medusa supaya diambil kepalanya, hadapi Kraken. Kraken itu kan diambil dari Hades. Iya. Oh, ini malah ngomongin film ya. Jadi alam maut itu mengambil bagian dirinya, dibuatlah sebuah makhluk namanya Kraken. Kraken itu baik apa jahat nggak ada yang tahu. Pokoknya kalau dilepas hancur semua. Kalau disimpan ya baik-baik. Tugasnya memang taunya cuma A. Kita pernah bahas malaikat di mana? Oh, channel sebelah. Channel sebelah, AW channel. Ya, dibuka lagi ya. Ini cerita dari mana ya Petrus gini? Malaikat-malaikat yang berbuat dosa. Kan kita pernah bahas bahwa yang namanya, contoh sebentar Pak, ini penting sekali. Yuk kita lihat tentang kejadian awal firman Tuhan. Iblis itu jatuh ke muka bumi itu adanya di ayat berapa? Kan itu Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Iya. Bumi hayah tohu wa bohu. Asik. Berani ya. Belum berbentuk dan kosong. Dan roh Allah melayang di atas permukaan air kan? Samudra raya kan itu? Ya. Kenapa bisa bumi itu nggak bentuk dan kosong dan chaos? Karena iblis jatuh. Jatuhnya sendiri apa bawa malaikat-malaikat? Kitab berkata dengan jelas dalam pelajaran malaikat angelologi bahwa iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi kalau pas jatuh dia bawa malaikat. Tetapi di Kejadian 6 kita melihat bahwa pada hari itu anak-anak Allah melihat anak manusia cantik-cantik dan mengambil istri-istri. Bahasa asli kan ada jamak gitu. Iya. Loh, kalau ini iblis kan udah jatuh di yang kemarin. Iya. Gitu. Ngapain juga ini begini lagi? Berarti jangan-jangan ini dua tipe yang berbeda. Spesies yang berbeda. Ya dong. Spesies Karena apa kloter kedua? ya, bukan. Jadi setelah yang ini jatuh habis. Oh jadi, oke. Sapu bersih dong. Sapu bersih. Bentuknya roh dong ya. Ya. Sapu bersih habis jatuh ke bumi. Hancur bumi. Wah, abuk-abukan. Tapi setelah itu kan bumi diatur oleh Tuhan. Terang muncul. Kemudian ada apa? Air atas air bawah dipisahkan. Laut sama yang kering dipisahkan. Semua diisi sama Tuhan. Muncullah kemudian taman di Eden segala macam. Terus sampai Adam berdosa. Setelah Adam dan berdosa sampai peristiwa Henokh. Lah kok tiba-tiba muncul lagi adalah namanya anak-anak Allah melihat anak manusia cantik-cantik. Kalau itu mau iblisnya macam-macam, kenapa nggak zaman anaknya Adam, Set? Kenapa nggak zaman cucunya Adam? Kok nunggu sampai zaman Henokh?
baru muncul yang namanya anak Allah melihat anak manusia cantik. Kalau itu dianggap sebagai malaikat jatuh, kenapa nggak dari yang pertama aja? Kenapa harus nunggu selama 6-7 generasi dulu? Bisa menganggap ya? Jadi jangan-jangan malaikat yang cari istri dari anak manusia ini, itu adalah golongan yang berbeda dengan yang jatuh itu. Oke. Pelan-pelan ya, Iya. pelan-pelan. Yang ini bersalahnya kenapa? Ya kita buka aja yuk daripada ini. Pelan-pelan, Pak. Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa. Yuk kita lihat Kejadian 6 ya. Ini sering ditanyakan ini. Dan sampai sekarang gereja itu punya 3 aliran jawaban. Oh ya? Iya, 3 aliran jawaban untuk menjawab Kejadian 6. Dan saya tahu sampai hari ini banyak pengajar yang menghindari topik ini. Menghindari. Saya mau menghindari gara-gara Pak Bro saja nanya-nanya memasukkan begini jadi terpaksa. Kan sempat dihindari waktu yang meet and greet kemarin. Iya. Oke. Ketika manusia mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan lahirlah anak-anak perempuan, pertanyaannya, siapa anak Allah? Maka anak Allah melihat bahwa anak perempuan manusia itu cantik-cantik dan lalu mereka mengambil istri-istri antara perempuan-perempuan itu. Siapa yang disukai oleh mereka? Berfirmanlah Tuhan, rohku gak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, umurnya dibatasi sampai 120 tahun aja. Kenapa? Kalau nggak dibatasi, kehancuran terjadi pada waktu itu orang raksasa di bumi dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak Allah menghampiri anak perempuan manusia. Jadi masalah utama karena muncul raksasa ini yang merusak muka bumi. Makanya dibatasi sama Tuhan. Pertanyaannya, kenapa juga yang namanya anak-anak Allah ini kok nyari anak perempuannya pada zaman peristiwa ini? Keturunan Adam Henok ini. Yang ada di Kejadian 5 ini. Kenapa nggak sebelumnya? Dari sini ketahuan jangan-jangan malaikat yang Di 6 ini. anak Allah ini, kan ada banyak seri ya. Anak Allah ini bisa adalah keturunan dari Kain. Ya toh? Atau manusia yang di luar Adam. Ini sedikit, Pak Bro. 3 jawaban kalau menjawab cerita ini. Siapa anak Allah? Ada yang bilang, versi pertama, ini adalah manusia spesies sebelum Adam. Yang Spesies kedua, sebelum ada. ya, itu adalah anak-anak Allah yang menampakkan anak perempuan ini. Oke. Pelan-pelan Pak Bro, ini pelan-pelan ya. Iya, Ada pelan-pelan. 3 versi jawaban. Gereja ya, Pak Bro? Ya? Gereja yang Versi, beredar. Oke. Ya kalau Pak gereja nggak pernah ada yang versi ini ya, saya nggak tahu versi Anda yang mana. Oke. Tapi ini saya pernah dengar. 1, anak-anak Allah itu adalah anak dari Adam dan Set ke bawah. Melihat kepada anak manusia. Anak manusia ini adalah anak-anak dari keturunan Kain. Oke. Bukan garis yang apa Tuhan Ya. tunjuk ya. Yang kedua, anak-anak Adam ini adalah semuanya anak Adam. Mau yang Kain apa yang Set, semua anak Adam nih, Ya. anak Allah. Tapi melihat anak manusia yang ada sebelum Adam. Spesies, Bro. Spesies. Oke. Yang ketiga, anak Allah ini malaikat. Henok, pro yang ketiga. Kalau dari bahasa aslinya gimana, Pak Bro? Nah ini asli semua. Oh, Ben Elohim, udah nggak bisa. Ya ini anak Allah ini, mau gimana? Kalau ada bahasa aslinya, udah ada jawaban dari dulu. lah, kalau nggak salah, anak-anak Allah itu disebutkan juga di Ayub 2, Pak Bro. Sama. Katanya sama juga. Sama. Artinya kalau misalnya dia mengacu pada alternatif pertama, ya di situ. Kalau orang mau mikirnya letterlek kesamaan kata-kata pilihan kata adalah kesamaan peristiwa, berarti prinsipnya ini nomor 3. Anak Allah itu malaikat, yang ini anak Allahnya malaikat. Ya dong? Ya. Ya. Karena kalau di Ayub anak Allahnya terus kita ambil keturunan Adam, aneh banget kan gitu. Iya. Ya. Jadi kalau itu disebut anak Allah itu adalah konsepnya malaikat, maka ini juga malaikat, nggak boleh berbeda.
Tapi kan orang selalu berpikir ada alternatif yang lain dong gitu loh. Jadi mengait-ngaitkan. Nah, ini menjadi jawabannya 3 itu tadi saya bilang. Ada lagi yang keempat nih. Nggak mikir lah, terserah. Nah, ini yang keempat ini. Sakarepmu. Itu ada. Kalau saya nggak mau ambil yang keempat. Minimal ada jawaban. Kalaupun salah diperbaiki. Itu gitu. Simpan kulkas ya, Pak? Simpan kulkas, gitu. Jadi peristiwa ini lucu. Iblis beserta malaikatnya sudah jatuh. Menghancurkan isi muka bumi. Sistemnya roh. Tapi yang ini aneh. Kejadiannya setelah Adam beranak pinak. Beranak pinaknya setelah lewat, sebelum dari zamannya setelah Henokh sampai sebelum zaman Nuh. Kan ini kan bikin penderitaan ini. Kitab Henokh menulis, raksasa ini tuh tinggi sekali. Iya. Tingginya kurang dikit lah, 1,5 kilometer. 1,5 kilometer, Pak Bro? Ya Saya ampun. pikir tuh 4 meter. Iya. 1.500 meter. Udah nyampe langit tuh, Pak Bro. Loh iya. Iya bener. Lu kalau pesawat lewat, nubruk loh, Pak Bro. Pesawat mana? Nggak ada pesawat. Enggak, maksudnya Kalau ada pesawat. Iya. Kalau nggak ada pesawat, untung nggak ada pesawat. Saya juga sampai mikir-mikir, ini bener nih. Tapi ada hitungannya, bener. Kalau dikonversi ke hitungan sekarang ya, coba. Iya, hampir 1,5. Bener. Wow. 1.350 meter. Ya, hampir 1,5 ya? Iya. 1,35. Loh, saya pikir itu masih meteran 4 meter, 5 Lah, meter. saya pikir juga begitu. 1.350 meter. Itu bagaimana dunia menggambarkan raksasa, itu benar-benar raksasa. Bener. Makanya makan orang kok. Makanya kenapa sih kalau kita lihat banjir Nuh itu bablas, Gunung Everest berapa? Oh 8 iya, lebih. bener ya. Dia bilang sejengkal di atas 9 km. Banjir 9 km buat apa? Kalau orangnya cuma Kayak kita gitu 4 meter mah lewat. lewat, kasih tsunami juga kelar. Tsunami Aceh itu berapa? Iya. Ya itu 20-an. Iya, karena difungsikan untuk Anyer membabat 12-an. Membabat itu semua. Iya. Saya mikir waktu itu. Banjirnya aja 9 km. Tinggi banget ya. Buat apa banjir 9 km? Waktu saya baca ini, Baru. 1.350 meter plus minus. Lah, berarti kalau dari poin itu, Pak Bro, alternatif ketiga yang paling kuat. Jangan ngomong gitu. Enggak, maksudnya kalau Nanti dari ada poin yang nggak itu. setuju, terus ribut lagi. Enggak. Nah, jadi gini, ini perspektifnya adalah kita mencari letter luck ya. Iya. Tapi bahaya letter luck itu begini. Waktu kita mencari kata letter luck, kan zamannya beda. Jadi, Pak Bro bilang, ini anak saya. Anak itu macam-macam loh. Anak angkat, anak buah, anak beneran, rohani. anak rohani itu apa? Nggak jelas. Nah, saya ketemu teman saya ini nggak punya anak, tapi ini anak saya semuanya. Gimana mikirnya coba? Ini kalau nggak orang Indonesia, nggak tahu artinya apa nih. Ini anak ngambil, apa anak dari apa tiri, apa anak gimana, nggak jelas. Jadi nggak jelas. Jadi kata-kata letter luck bisa, banyak orang suka pakai kata letter luck nih. Jadi ayat tuh ayat disambungkan. Saya setuju, tapi ingat, budaya berubah nggak? Zaman berubah nggak? Nah, faktor-faktornya nggak pernah dipertimbangkan. Jadi kita nggak bisa melihat kekuatannya. Untuk mencari tahu yang paling benar. Iya. Ingat yang kita bahasnya nggak ada hubungan sama keselamatan, nggak ada hubungannya. Nggak ada. Ini benar-benar ingin memahami sejarah. Oke ya, sampai sini. Jadi dikatakan ada makhluk-makhluk raksasa. Dan malaikat ini berbuat dosa. Kenapa? Berarti setelah kejatuhan itu baru dicabut semuanya. Mereka ini datang ngelihat anak manusia, cakep-cakep, ikut-ikutan, jadi manusia. Masuk. Karena ngambil manusia jadi manusia, muncullah raksasa. Genetiknya beda. Genetiknya beda. Itu kitab Henokh yang cerita. Di kitab Henokh pertama, bab pertama, kejatuhan manusia. Kejatuhan malaikat dan manusia. Malaikat, anak-anak, dan disebut namanya semua loh. Ada namanya, Pak? Ada. 19. Pemimpinnya 1.
Dan bukan yang kita sering dengar yang di kitab Yeskiel sama Yesaya. Oh Lucifer, bukan, namanya bukan itu. Kalau nggak salah ada yang nomor 5 tuh namanya siapa ya? Waduh nggak tahu urutannya yang mana nomor 5 yang nomor. Enggak, saya pernah baca itunya soalnya. Iya. Oke, Pak Bro. Dan itu malaikat itu menguasai prinsip sorgawi. Ada yang bertugas ngurusin alat musik. Berarti ini kategori kemarin malaikat yang Pak Bro cerita. Kenapa? Sama dong. Dia ngerti alat musik, dia ngerti obat-obatan, dia ngerti sihir, dia ngerti penempatan, semuanya dia tahu. Bahkan, Dan waktu dia datang ke muka bumi, kawin sama anak manusia ini, dia mewariskan ilmu-ilmu itu yang nggak pernah manusia bisa akan warisi kalau nggak bocoran sorga. Nggak bakal bisa ada. waktu dia membocori itu kepada anak manusia kan Pak Bro? Ya. Anak manusia itu dia bisa terima itu semua tuh, pengajaran segala macam. Bisa, diajarin kok. Cara membuat obat, Ya. cara membuat sihir, Ya. cara membuat musik lagu-lagu. Kalau nggak salah sampai kanibal segala macam. Oh semua. Jadi cara untuk bikin strategi, menyembah dirinya, pakai diatur. Salah satu yang sering kali muncul yang kita pernah dengar adalah pi agung. Pi agung. Pi 3,14 itu. Luas lingkaran. Iya. Pi r kuadrat. Iya. Lah pi itu apa? Kan gitu sampai sekarang tuh pi 22/7 pi itu. Itu angka apa? Ternyata pi, kalau pi agung itu adalah di muka bumi ini jarak-jarak tertentu kayak daun. Daun kan begini, daun tuh nggak begini, kan Iya. begitu daun itu. Iya, iya. Jadi kalau teman-teman nggak begini ya, Nggak. tapi sedikit-sedikitnya. Itu jaraknya sama semua. Semua daun sedunia. Ambil, ukur. Saya saking nganggurnya tuh. Saya pertama kali mendengar ini, itu di Da Vinci Code, bukunya. Oh, Brown. Apa? Dan Brown. Dan Brown. Saya tuh nggak terlalu suka baca novel-novel Indonesia. Kenapa? Orang luar negeri itu kalau bikin novel, research-nya betul-betul. Jadi kalau baca buku novelnya luar negeri, udah kayak belajar, misalnya Ya. novel saham Ya. di bursa. Udah kayak buku pelajaran beneran. Nah, kalau saya nggak seneng baca, nonton Pak Bro. Jadi biasanya dapat ilmunya, mau belajar fotografi, cari film fotografi, saya nonton. Tapi kan kayak itu nggak bisa dapat semuanya, terbatas Iya, dengan waktu. iya. Kalau bukan lebih tebel. Ya. Oh, belajar budaya Mandarin, buku Samkok. Samkok. Iya. Itu kan roman, dicampur dengan kebenaran. Lah contoh kayak film Pemanah Runung Raja Wali, itu kan adalah sejarah yang disisipkan dengan cerita fiksi, dicampur di situ. Pernah tahu Yoko toh? Yoko sama Bibi siapa? Bibi Lung. Ketahuan umurnya dong Pak Bro. Oh sekarang masih ada kok. Oh, sih. Itu yang dibunuh sama Yoko namanya Mongke. Iya. Mongke itu Kubilai Khan punya atasan. Iya. Iya, sejarah asli ada loh Mongke itu. Oh. Ada. Mongke meninggal dalam perang. Kenapa? Dilempar batu. Siapa yang lempar? Yoko. Ah, bukan. Yokonya fiksi. Tapi sejarah Mongke-nya ada. Ini nih seru ya. Nah, teruskan. Yuk kita lihat. Jadi kisah tadi yang Tuhan Yesus kata dalam Matius 22 itu. Itu ada di kitab Henok 15 ayat 6 dan 7. Dan ini disirat juga di Kejadian 64 ini Pak Bro, mirip-mirip ya? Enggak, yang tadi yang Tuhan Yesus mengutip itu. kawin mengawinkan tadi. Iya, iya. Itu tuh kutipan ucapan Tuhan di situ, itu ada di Henok 15 ayat 6 dan 7. 1 Henok 15 ayat 6 dan 7 ada di situ. Henok yang beredar sekarang ini ya? Ya nggak tahu. Jadi pertanyaan gini, Tuhan baca nggak? Ya Tuhan tahu. Kok dikutip sama Tuhan Yesus? Posisinya penting berarti. Mau gimana coba? Ini saya belum pernah bagi ini di seminar manapun, ini baru pertama ini. Lah kan dari dulu Pak Bro nolak terus. Saya tuh prinsip gini loh. Daripada nanti orang ngulik sendiri, terus Salah. dapatnya salah. Di sini saya tidak memberikan rekomendasi. Saya cuma buka semua info.
Terima kasih Anda telah mengikuti Wednesday Bible Wisdom pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Kul Menyembah via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Untuk informasi meeting ID dan password Zoom, Anda dapat menghubungi via WhatsApp ke nomor berikut ini. Ibadah Minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Sirih atau melalui aplikasi RCTI Plus. Anda dapat mengunduh aplikasi RCTI Plus di Apple Store atau Play Store. Untuk ibadah online minggu ini, pada hari Minggu tanggal 4 April 2021, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Jeffrey Rahmat. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Sirih Wednesday Bible Wisdom dengan tema Kitab Henoh 3, Menyingkap Peristiwa Tak Terceritakan, seri ketiga, pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 pukul 6 pagi bersama Pastor Aruna Wiryolukito dan host Bapak Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami mengajak Anda untuk mengikuti ibadah Jumat Agung pada hari Jumat 2 April 2021 pukul 6 pagi yang akan dilayani oleh Gembala Sidang, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo, di YouTube channel GBI Kebon Sirih atau melalui aplikasi RCTI Plus. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kini Anda dapat memberikan persembahan umum, syukur, dan perpuluhan melalui QR Code. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, dapat menggunakan dompet digital sebagai berikut. Buka aplikasi e-payment yang akan digunakan, scan QR Code yang tertera di layar, dan langkah selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera di aplikasi e-payment Anda. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum perpuluhan diakonia dan bantuan COVID-19 dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Untuk pelayanan baptisan dapat mendaftarkan diri di nomor call center berikut ini. Demikianlah News Plus hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jemaat GBI Kebon Sirih yang sangat diberkati Tuhan, terimalah damai sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus, menyertai Anda sekalian, mulai sekarang, dan sampai Tuhan Yesus menjemput di awan-awan, dan sampai selama-lamanya. Jemaat GBI Kebon Sirih yang sudah terima berkat Tuhan, katakan, amin.